Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Bu Kapolsek, Triwi, apa jenengmu? Triwi, Pak Dan Ramil, serta jajaran pejabat yang hadir yang saya hormati, keluarga besar Pak Tony Wahyudi beserta keluarga, ada ibu juga hadir, semoga panjang umur Bu. Dan bapak ibu warga masyarakat Pundini, Banjar Tengah, Kecamatan Dahu, Kabupaten rahimakumullah. Tugu bawang, bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hei orang Malang yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Sing jawab I love you tuh mesti rondo. Bersyukur sore hari ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah berkumpul di halaman ini atas syafaat dan undangan dari saudara saya Koh Tony. Lak ngenteni wong dau ngundang kula Koh ora mampu. Nunggu syafaate Mas Tony. Oh tak, udah pernah. Oh ya saya ingat, saya udah pernah Mas Tony. Tapi ya itu Mas, murah dinyang. Nah, inilah menariknya Indonesia. Bagaimana kemudian bangsa yang sangat besar ini, yang menurut statistik yang saya baca jumlah penduduknya merupakan 4 besar dunia, yang terdiri dari 17.000 lebih pulau, 1.700 lebih suku bangsa, ada 739 bahasa, ada 6 agama. Itu Kang Sono goblok men to iki. Itulah Mas Tony, bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati okeh, ketok wujude. Cewek diragati okeh, diuntal kancane. Sing nguntal sapa kae? Saya ulangi, 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 700 lebih bahasa, ada 6 agama: Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, Konghucu. Lah Dharma Gandul napa Gus? Saya nggak tahu agama Dharma Gandul itu apa. Kalau Dharma Gandul saya nggak tahu, tapi kalau Gandul Mbah Dharma saya tahu. Nah, negara ini dengan berbagai macam latar perbedaan yang ada ternyata mampu bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang yang agamanya Islam setara dengan mereka yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Artinya setara apa? Sama-sama diakui oleh negara. Islam diakui negara, Kristen, Katolik diakui negara, Hindu, Buddha, Konghucu diakui negara, diakui oleh negara. Maka konsekuensinya apa? Orang Islam silakan beribadah dengan nyaman, orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu silakan beribadah menurut agama dan kepercayaannya dengan nyaman. Islam, apalagi Indonesia yang 85% Muslim. Kalau hari ini ada orang mengatakan pemerintah itu anti-Islam umpamanya, kita orang Islam kurang apa toh? Dengar adzan sewaktu-waktu dari semua tempat. Bahkan kalau di Malang jam 2 malam sudah teriak-teriak sahur. Betul Bu? Tidak hanya satu masjid, banyak masjid. Kalau santri saya kasih tahu, kamu bengok-bengoknya jangan terlalu malam, jangan terlalu kelas, jangan terlalu lama. Kenapa bah? Karena lingkungan saya 60% Katolik. Kalau jam 2 malam sudah bengok-bengok sahur, mesake wong Katolik cangkeme ora sahur. Kan mesake nanti kalau tetangga saya Katolik lagi tidur mimpi kok terbangun gara-gara suara speaker. Kalau mimpinya pas ketemu Lu Cinta Luna kan kasihan. Saya larang mereka. Terus kapan Mbak? Jangan terlalu malam. Kamu gugah-gugah sahur setengah 4 atau jam 3, nggak usah terlalu lama. Menghormati teman-teman kita yang berbeda agama. Gus, bagaimana dengan tadarus Quran? Boleh. Pakai speaker boleh? Boleh. Tapi usahakan kalau sudah jam 10 malam pakai speaker dalam. Kenapa? Jangan sampai niat kita beramal soleh dengan membaca Al-Quran justru mengganggu lingkungan. Bukan larangan tadarus, harus tadarus apalagi Ramadan. Tapi bukan berarti tadarus kita mengganggu orang lain. Nah, sama halnya ketika saya ditanya, yang kemarin saya sampaikan ceramah di hadapan Presiden Jokowi. Kalau Bapak Ibu lihat di medsos, di TikTok, di YouTube, di Instagram, Gus Miftah diundang oleh Presiden Jokowi. Dan sudah sering banget Pak Jokowi itu menganggap saya saudara. Jadi setiap ketemu saya beliau bilang, saudara siapa? Saudara siapa? Kalau Pak Jokowi ketemu Mas Tony malah dianggap keluarga. Begitu Mas Tony masuk, langsung Pak Jokowi bilang, keluar enggak? Keluar enggak? Nah, saya ditanya begini, Gus, apakah orang berpuasa itu minta dihormati? Coba lah jenengan dadi wong poso. Jenengan poso ta niki? Bukan pura-pura lemes ta? Kayak poso kok cek lemu ya. Gus Miftah itu dulu gemuk, badannya menjadi bagus seperti ini karena rajin puasa. Dari tahun 2016 puasan Daud, sehari puasa sehari tidak. Hah? Apa kamu? Sehari puasa sehari mau cangkemmu. Sehari mau. Tapi ngadali sing lemu jilbab ireng iki lho, ya Allah. Sawak kok weteng kabeh to yo. Oh makmur.
Kau Yudi petangnya aja gede-gede bro. Aku mbiyen 108 kilo Mas Tony, sekarang 73 kilo. Kenapa saya gemuk pengen jadi kurus? Karena saya baca penelitian wong lanang ki lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Paling isinya emang kayak pentil. Aku ben gede Mas Tony. Ati ya. Wong lanang lawatane gede manuke cilik paling lato-latone kisut. Saya akhirnya puasa Daud. Makanya saya itu punya banyak teman non Islam, Kristen, Hindu, Katolik. Itu kalau bulan Ramadan ikut-ikutan puasa. Gus, kalau melu poso angsal mboten. Oh, melu ya ora apa-apa to. Lah niat kamu poso apa? Mumpung kancane kathah kula niat diet. Saya bilang, angsal Gus, ya boleh-boleh saja. Harusnya yang malu orang Islam. Orang non Islam saja pengen puasa. Mosok cangkemmu sing Islam ora gelem poso. Lucu meneh wong dau. Ora poso tapi melu ngechat omah. Ditakani ngapa ngenteni bodoh, goblok iki. Ora poso kok ngenteni bodoh iki lho. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu gitu. Biasanya jilbabe pink ngono. Sing jilbabe ireng insyaallah luwih parah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, Anda itu puasa minta dihormati apa enggak? Kalau saya enggak. Saya puasa tidak minta untuk dihormati. Saya itu umpamanya dapat undangan untuk memberikan nasihat pernikahan, resepsi pernikahan, saya dalam keadaan puasa. Lihat orang makan dalam resepsi, saya nggak tersinggung, silahkan. Anda mau makan, mau minum, mau ngerokok di hadapan saya, mau ngopi, mau makan soto, makan rujak congor, saya nggak ada urusan. Ya apa? Cingut. Saya tadi ngomong apa? Ya men to congor-congorku dewe kok. Karena bagi saya puasa itu tidak minta untuk dihormati. Umpamane kotoni ora poso, Gus, aku mangan. Oh, monggo, ora masalah, wong cangkeme dhewe. Dan saya nggak pernah tersinggung. Kalau ada orang yang nggak berpuasa, mau menghormati mereka yang berpuasa, itu urusanmu, bukan permintaan orang yang puasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah katakan dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Berarti apa? Berpuasa itu mengharap ridhonya Allah, bukan mengharap ridhonya manusia. Puasa itu mengharap rahmatnya Allah, bukan minta dihormati oleh manusia. Maka saya bilang, saya nggak setuju kalau ada restoran buka di siang hari, ada orang puasa teriak-teriak minta ditutup. Kamu puasanya amatiran. Kok ngoten Gus? Enggak. Kenapa mereka bagi saya buka nggak ada masalah? Ada hak di situ. Allah katakan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Ada hak orang sakit. Orang sakit juga butuh makan, karena mereka boleh tidak berpuasa. Musafir boleh tidak berpuasa. Anak kecil boleh tidak berpuasa. Ibu-ibu hamil menyusui boleh tidak berpuasa. Sehingga apa? Barangkali restoran itu buka, mohon maaf, nampor rezeki dari ibu hamil yang tidak berpuasa, melayani pembeli dari mereka musafir. Lak kabeh mau kon tutup, wong loro arep mangan opo? Sing meteng pengen mangan arep mangan opo? Sing nyusui mau makan apa? Maka saya nggak tersinggung ketika ada restoran buka. Kenapa? Saya ulangi,
Karena puasa tidak minta dihormati, tapi orang puasa akan melahirkan pribadi yang terhormat. Makanya saya nggak setuju orang teriak-teriak Allahu Akbar, tutup restorannya. Kok eman-eman Allahu Akbar mungkin nutup restoran. Saya banyak di jalan teriak-teriak takbir, ketemu restoran kok takbir. Salah. Kalau saya sama Kotoni ketemu restoran bukan takbir tapi traktir. Apalagi bukan polisi, bukan Satpol PP, gak punya kewenangan sok-sokan nutup restoran. Dia punya hak apa? Dia punya pasal apa? Dia punya hak apa untuk menutup usaha orang lain? Gak punya. Maka itulah alasan kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau. Mampu apa mboten, Bu? Saya mau tanya, kenapa orang berpuasa mulutnya bau? Pinter kayak mergo mangap, ya bener kayak lamingkem ya mampu goblok gitu loh. Iso wong Malang gitu. Wong poso cangkeme mambu mangap. Acur itu loh. Orang berpuasa itu mulutnya bau. Supaya apa? Supaya banyak diamnya. Maka supaya jenengan kon menang, mulutnya dibuat bau. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya para bapak besok Idul Fitri, istrinya minta emas gampang, istrinya disuruh diam. Pak jalo emas menengoh. Waktu adalah uang. Makanya kalau besok istrinya minta THR dikasih waktu. Orang puasa itu didesain oleh Allah mulutnya bau supaya apa? Supaya banyak diamnya. Maka bulan Ramadan itu yang perlu ditutup bukan restorannya, tapi mulutnya. Hati-hati, banyak orang kena masalah gara-gara mulut, betul? Kira-kira wong sing dosane wong meneng karo wong ngomong niku dosane kata wong meneng napa wong ngomong? Berarti jenengan kali Gus Miftah dosane kata jamaah napa Gus Miftah? Bener, wong sakmene mbane iki dosane sing paling kathah Gus Miftah. Karena Gus Miftah gaweane ngomong. Mergo Gus Miftah tanggung jawabnya sing paling gede, dosane paling oke gara-gara ngomong. Mila lumrah sing diamplopi Gus Miftah. Maka mohon maaf Bu Kapolsek, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Mudah-mudahan Bu Kapolsek panjang umur. Wong santunya mati Bu Kapolsek urip dhewe. Ya, terus karo sapa? Oh, Bu Kapolsek gak mau panjang umur. Wes kita doakan mudah-mudahan Bu Kapolsek masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah buka puasa. Amin. Nanti baru buka mate. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka Bapak Ibu, kita nggak bisa mengatakan pemerintah ini tidak Islami. Saya ulangi, Indonesia itu bukan negara agama, tapi sangat agamis. Coba Bu, orang ono neng donya liyane nggawe buka puasa bersama neng dalan, ini kira ono, ya mau neng Malang. Ini menunjukkan betapa kerennya Indonesia gitu loh. Ayo saya didelok-delok meneh. Buka puasa. Sing teko wong Islam sakmene mbane. Panitiane Tony. Yang agamanya beda dengan kita. Nggih napa mboten? Boleh apa enggak? Boleh. Kemarin saya ceritakan temannya Mas Nando, Gus, boleh nggak orang Islam itu menerima pemberian sedekah dari orang non-Islam? Boleh tidak? Orang Islam boleh menerima dari non-Islam,
orang Islam juga boleh memberi kepada orang non Islam. Kalau Pak Tony besok ke pondok saya, itu kalau saya Idul Adha itu motong sapi, yang paling banyak menerima daging korban tetangga saya Katolik. Kenapa? Karena mayoritas tetangga saya Katolik. Semuanya saya kasih, Bu. Kebetulan rumah saya itu selatan rumah pendeta, utara rumah kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Gak pernah saya. Nah, coba kita lihat dalil yang membolehkan orang beda agama untuk saling menerima dan memberi. Nih, Ibu tahu Nabi Musa? Nabi yang paling gagah. Yang saya gambarkan kalau kiai itu gagahnya kayak Gus Maksum, pendekar pagar Nusa. Kan Nabi macam-macam, Bu. Ada yang Nabi paling gagah, Nabi Musa. Jadi kiai ono warisan Nabi Musa, Gus Maksum. Ono Nabi sing paling kiri, Nabi Isa. Begitu mudun umpamane, mudine ndau umpamane ngono. Umpamane gitu. Ono Nabi ganteng, Nabi Yusuf. Begitu mudun ono kiai ganteng, sapa? Matur nuwun, matur nuwun. Umpamane. Nah, Nabi Musa punya bapak angkat. Bapak angkatnya Nabi Musa namanya siapa, Bu? Loh, punya tuh orang Malang nih. Siapa, Dek? Siapakah bapak angkatnya Nabi Musa? Cangkeme manusia, ya manusia kok itu loh. Bapak angkatnya Nabi Musa adalah Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Raja, bahkan ngaku Tuhan. Sampai dia katakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Fir'aun itu Mas Tony seneng terus ratau susah. Duwe duit terus ratau duwe utang. Jadilah ana wong dau, kadang-kadang duwe duit, kadang-kadang duwe utang kuwi lumrah. Kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah, lumrah. Aku curiga lah ana wong dau seneng terus ratau susah, jangan-jangan putune Fir'aun. Fir'aun itu mohon maaf pernah makan untune sililitan, dia marah-marah. Akhirnya Tuhan mengutus malaikat untuk dandani untune Fir'aun. Malaikatnya takon, Gusti, nopo kok kula kedah dandani untune Fir'aun? Gusti Allah jawab, hei malaikat, cangkeme Fir'aun kae dandanono, mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme seliliten? Ora pantes. Nabi Musa lahir cenger. Ketika Nabi Musa lahir, ada peraturan dari Fir'aun. Apa peraturannya? Setiap bayi yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Siapa yang membuat peraturan itu? Fir'aun. Kenapa Fir'aun membuat peraturan itu? Atas bisikan dukunnya Fir'aun. Jadi ciri-ciri Fir'aun itu percaya dengan dukun. Mila kok ana wong Malang percaya karo dukun, jangan-jangan dulure. Oh tenan. Ya hati-hati aja percaya karo dukun. Masa saiki pengen kebal kok wesi yo wesi. Opo? Mosok maca wesi yo wesi dadi kebal. Tak takon karo wong kene, lan jenengan tawene donga milih pundi? Donga anti miskin apa anti kebal? Anti bacok? Anti miskin apa anti bacok? Lah kula yo anti miskin. Iso njenenge wong akeh kaya Mas Tony. Wong niku lak anti miskin sugih, iso kebal, minimal kebal hukum. Iya. Delalah bayi Musa niki lahir lanang, ibunya andilau antara dilema dan galau. Karena Fir'aun punya peraturan bayi lahir laki-laki harus dibunuh.
Apa bedanya dengan zaman jahiliyah? Kalau zaman jahiliyah bayi yang dibunuh bayi perempuan. Kenapa zaman jahiliyah yang dibunuh bayi perempuan? Karena perempuan itu dianggap boros. Pateni pak, mergo wong itu dianggap boros. Kalau tak pikir-pikir jangan mau itu boros kok. Dulu wae wis. Ayo cah iki, jenengmu apa bro? Sing kalungan kayak sapi lah. Sapi kurban. Husain. Kusen. Iki malah kayak jendela iki lho, kok kusen iki lho. Coba penampilannya kusen, sederhana, enggak boros. Delokan iki lho. Paling baju siji, katok siji, peci siji. Malah mungkin ra sempakan cah iki gitu lho. Sempakan dasar delok. Alah. Malah kurang ajar, nyoh niki. Oh, ana mbok nih, bojomu sing ndi? Sing lanang elek, sing wedok ayu ya. Sesuk Husain mlebu surga mergo bersyukur, bojone mlebu surga mergo bersabar. Husain mlebu surga bersyukur duwe bojo ayu, bojone mlebu surga mergo bersabar, duwe bojo rupane kaya ngene. Untungnya tidak teli, teli. Untuk mentek iki ngopo? Wah kurang ajar kakean mentil, kurang ajar iki. Takame Husain iki rusak iki lho. Kalau zaman Fir'aun yang dibunuh bayi laki-laki. Kenapa bayi laki-laki dibunuh pak? Karena bisa menjadi kompetitor untuk Fir'aun, saingannya Fir'aun. Akhirnya apa yang terjadi Mas Tony? Bayine Fir'aun dikentirke ning segara, ning laut, ning sungai. Dikentirke niku bahasa Indonesiane napa? Salah, kalau hanyut ki nyemplung ra ketok ning jero banyu. Kelep ki bahasa Jawa, Cuk. Ngono. Kentir ki bahasa Indonesiane apa? Apa Mas Tony? Kentir. Loh, kalau hanyut itu posisinya di dalam air, Pak. Kalau kentir itu di atas air. Wis angel. Katut. Malah kenyot gitu. Apa, Sen? Ngambang. Aku ki takon bahasa Indonesiane goblok. Bahasa Indonesia kok ngambang gitu. Mengapung. Ngapung. Bahasa Jawa ki angel lho Mas Tani. Mila kayak bahasa Jawa ora ono bahasa Indonesiane ki kayak banget. Nguyuh anyang-anyangan. Mususi beras. Napa bahasa Indonesiane? Ora iso. Lawang Jawa ki beras dicuci, piring disai-sai, baju dikumbai. Nggih mboten? Kula bahasa Indonesiane ora ana mung siji dicuci. Padha-padha teleke. Kuwi metune saka silite beda. Wong Jawa jenenge ya beda. Teleke pitik jenenge apa? Lenco. Teleke wedhus jenenge jentil. Teleke sapi jenenge apa, Sen? Letong. Pantesan Husain kan mau tak takoni ora iso jawab. Wong utake kebak telek. Entel ya, Sen. Sen, pakai duit Sen, ini Sen. Gula kaya aneh. Pinjam mic-nya, pinjam mic-nya. Pinjam mic. Cek. Mic-nya, cek. Delok untumu, Sen. Lo telas, Gus. Malam itu mati. Cek. Mati, Cok. Cek. Cek. Wah, Jan.
Saya ngundang wong sugih sore bot. Cek. Loh, ki. Sing mati. Cek. Halo. Tukang sate gak gelut iki. Cek. Iki miku dhewe goblok. Sen, Nggih, Gus. tak kayak duit 200.000. Seneng. Rezeki anak saya, Gus. Cek. Ning ana syarate. Wong sampeyan mbane iki maca Pancasila sing mimpin kowe. Loh, lah iki. Karo Pancasila iki ya iki, Gus. Oi, meja mati. Cek. Ini tadi tukang sate makan ngaji nguyuk gitu, nguyuk. Iki poso cek. Iki poso-poso ngantemi wong entuk ora ta iki ngene. Ngantemi tukang son. Cek. Namu muni ra namu. Cek. Wah. Wes. Muni, Gus. Cek. Sone elek monggo pengajian bubar mawon kok. Ini di kantor mawon. Oh iya. Liwane. Cek. Salatullah salamullah. Ini baik kowe ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ala Yasin Habibillah. Tawasana bibis wa biladi Rasulillah wa kullu mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Saiki kowe Pancasila dipimpin apal tak kei 200.000. Ora apal takon push up ping 100. Mengatek wae ben ketok rupamu mburi kan. Elek lho, Gus. Rupamu elek jan Halo barang. Jenenge sapa komplite? Ya Kusen iku. Kusen to? Nggih, Gus. Oh, Kusen ra duwe untuh ngono ya. Kakek mentil. Ya lah kakek mentil nah iki lho. Ih saiki iki. Bojomu jenenge sapa? Sujarmi. Sujarmi. Su ki apik, jar ki jaran. Anakmu pira sen? Anake 6, Gus. Anake 6. Kok bojomu metengen banget to lho? Pendak pindah mah tambah anak. Oh alah jan. Alasannya mergo malang adem. Sandalnya ketukarnya meteng. Ayo Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kesatuan Alah. Menang. Ayo. Dua. Kerakyatan. Alah. Ulangi alon-alon. Se. Tarik napas saja mau ditokke. Oh mati. Ulangi sen, alon-alon sen. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia.
Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin 5. Keadilan sosial. Ulangi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu, Sen. Burung Garuda ke lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Kok iso? Oh, kok nolengan? Hubungannya apa karo lanang? Masa burung Garuda lanang alasannya apa? Nolenganan. Lagi mau wedok ngono. Salah, burung Garuda kan jelas lanang. Kan burung ya. Burungnya cilik, Gus. Oh, mana mau cilik? Nah, pakai duit. Rezeki anak soleh, Rezeki apa? anak soleh. Anak soleh matamu, anak soleh. Yuk, gue anyan sih iki. Pakai duit anyar. Betul. Gue tak kayak duit gitu, gue apa, Sen? Slot, matane slot dulu. Ketumpas bone menir, Gus. Hah? Ketumpas bone menir. Gitu bas, mbokne menir jenenge sapa? Beras. Danjo Husaini. Gitu ku mbokne menir. Mau medasku. Oleh bahan aku mbokne menir. Iyalah. Ya. Kowe ning omah duwe wedhus ora? Enggak ada, Gus. Oh, wis duwe ora tak tukoke wis Loh, duwe. kurang, Gus. Ning omah ndek sapi apa ora? Mboten enggak ada. Ya tuku dhewe kaya aku bapakmu. Lah jan iku jan ganti bapak, Gus. Ora di bapak. Mboten Ya ada. wis nyarang 200.000. Ya. Terus kene soleh, Gus. Wis kowe kayak minggat ora soleh wae. Ya Allah, Jan. Menungso orang duwe untu sen. Iki Pak RT ta iki? RT kok wujudnya kayak ngene iki lah. Guys. Buka-buka gue ndang mati. Ndang mari. Kalau ceritake Musa niki wau. Akhirnya Musa kintir. Wuh, ana duit anaknya langsung moro. Sing ngongkon mesti mbokne omongan. Oleh nduk jalan duit jaluk bapakmu ke jaluan. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Ini membuktikan bahwa orang Islam itu juga boleh menerima dari non-Islam. Tegesé napa? Umpama dina niki ana sedekahan sangka Mas Tony nggih jenengan ditampa mawon kanthi ikhlas. Ora usah mikir sing macem-macem. Kula bukteke, Nabi Musa bayine mendarat di kerajaannya Fir'aun. Sing nampani sinten? Sing nemu bayine Musa? Bojone Fir'aun. Pertanyaan saya, bojone Fir'aun namanya sinten? Bu Fir'aun. Lha Bu Fir'aun ta le? Bojone Mas Tony jenenge Buta. Sing di bojone Tony. Halo Buta. Oh ternyata iki sing viral ning TikTok kae. Toh ganjel toh iki wong iki. Bayi ini dibuta kondur, ketemu karo Fir'aun, takoni si Asia, bojone Fir'aun iku namanya Asia. Asia, kuwi sapa? Bayi. Bayi ini sapa? Nemu ning segara, ning sungai. Lanang apa wedok? Lanang. Fir'aun ngamuk. Pateni. Ojo Mas. Pateni. Bojone Fir'aun si Asia niki akhirnya matur, ojo mau pateni Mas. Mas Fir'aun. Lah ngapa? Bayi sing mau pateni kuwi lak bayi sing mau goleki. Iki bayine teko dhewe. Aja mau pateni. Ndelalah Mas Tony. Fir'aun ki manut
suaminya ini manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami takut sama istri. Kuwi pertama kali ya Fir'aun kuwi. Ngelotoni kalah karo bojone iki biasa wae ton. Fir'aune kalah apa meneh kowe ton. Aku apa meneh wong wedok ndek jabatan mbah medeni. Wong wedok ora ndek jabatane medeni apa meneh wong wedok kapolsek. Ngentek-ngenteki mesti. Mas Tony tak kasih tahu. Tapi jangan ngomong sama istri ya. Perempuan itu karakternya satu Mas Tony. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan Mas Tony. Nah, saya kisah pinter-pinter kiai digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Husain ki untune entek mergo digetak karo bojone tak kandhani. Kakean digetak untune rontok tak kandhani. Akhirnya napa? Musa diopeni teng kerajaane Fir'aun. Berarti napa? Sing nafkahi Musa sinten? Fir'aun. Umpama nafkah dari orang non Islam itu haram, berartilah darah dagingnya Musa haram. Tadi pikir-pikir, ternyata mboten. Besarnya Musa itu mendapatkan nafkah dari Fir'aun. Fir'aun itu bukan lagi orang non Islam, ngaku Gusti Allah. Ternyata apa? Darah dan dagingnya Musa tumbuh dan berkembang dari nafkah orang yang ngaku Tuhan. Dalil ini membuktikan bahwa awake dhewe niki wong Islam oleh nampa sangka non Islam, orang non Islam juga boleh menerima dari orang Islam. Makanya kalau hari ini ya ditanya, Gus, boleh nggak orang Islam bekerja kepada orang non Islam? Jawabannya boleh. Kalau niku duwe kanca, sok gua ya, saya nggak mau bekerja sama orang kafir, saya keluar saja. Begitu metu ora kerja, saya ki kere rai somangan. Akhirnya sambat kali kula jawab, yo goblokmu. Wong wis duwe pekerjaan ngopo kowe metu? Kenapa? Karena berangkat dari pola pikir yang salah. Kula nyuwun sewu, Pak. Langgen kula niku asik. Bodoh lebaran sing sungkem pertama kali kula niku mboten jamaah kula. Tapi sinten? Sing sungkem kula pertama kali kula niku tangga-tangga kula sing Katolik. Soalnya tangga kula paling cedhak niku tiyang Katolik. Bodoh jamaah kula dereng mara. Para rama pendeta niku dugi pondok kula. Gus Miftah minal aidin wal faizin. Sing ngomong sinten? Wong Kristen, wong Katolik. Makanya gantian, Pak. Lah tangga kula Natalan mesti saya pertama kali mengucapkan, Pak Pendeta, saya mengucapkan selamat Natal. Rayakan Natalmu dengan bahagia sebagaimana saya bahagia merayakan Idul Fitri. Saya dikritik sama orang. Miftah mengucapkan selamat Natal jadi Kristen, sing kondo sopo. Kemarin tanggal 22 Desember saya mengucapkan Hari Ibu. Saya juga tidak jadi ibu. 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya juga tidak jadi pahlawan. Wingi ning dawuh ana wong rabi. Husain mengucapkan selamat menikah lagi. Nyatane Husain yo ora rabi meneh. Giebuk bojomu pesen-pesen. Dan ramel karo bojone wedi apa meneh mong RT. Pak Dan ramel ning kantor galak. Neng omah ketemu bojone Yundan yo, wong wedok dilawan, wong lanang lak ning jaba kaya macan, ning omah kaya kucing tak kandhani. Oh, Toton. Oh, ada. Gayane tahun lak ning dalan geber-geber motor hane. Brr. Ning omah ketak karo bojone. Hah? Oh, omah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka bulan puasa ini kita diajarkan satu hal. Apa? Al-imsak, menahan diri. Musuh kita itu cukup dua, setan karo hawa nafsu. Ini kumawon. Yang lainnya bukan musuh.
Maka kalau orang Indonesia ini bisa imsak, bisa menahan diri, pejabatnya menahan diri, rakyatnya menahan diri, orang Islam menahan diri, orang Kristen menahan diri, insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang baik dan besar. Amin Allahumma amin. Nah, saat terangnya buka moco hasbi robi ping telu, muga-muga hajate kabeh kabul. Amin. Angsal mboten jenengan Islam dongake Mas Yudi senon Islam, angsal dongake Mas Yudi dan keluarga panjang umur, murah rizki, tahun ngarep santunane luwih akeh. Saiki wong 2.500 sesuk wong 5.000. Lah rezekine nambah insyaallah enteng insyaallah. Pelajarannya satu, hari ini mungkin kita menerima, tapi kita percaya satu saat pasti kita bisa memberi. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Sallallahu la hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah la hasbi Rabbi ghairullah Nur Muhammad la mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masuk sesi berikutnya, karena saya yakin yang menarik bukan tausiahnya tapi adzan maghribnya. Betul Bu? Betul. Semuanya ingat, tetap berbukalah dengan keluarga. Kenapa? Karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Iya. Terima kasih Koh Yudi. Terima kasih, mudah-mudahan rezekinya semakin banyak. Ibu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.